ke Pak Lanyala, Pak, memastikan saja penegasan kalau misalkan memang dari data ini dan Pak Luhut berbohong terkait dengan datanya, apa yang Bapak himbau pada Pak Menteri untuk apakah mengundurkan diri kah atau apa seperti apa, karena ini kan sesuatu yang tidak pantas ketika menjadi pejabat publik untuk menyampaikan informasi yang tidak benar, Pak. Terima kasih. Jadi kalau soal saya sudah sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Saudara Luhut Binsar Panjaitan itu adalah bohong. Saya hanya menyampaikan saja bahwa itu bohong. Perkara dia mau di reshuffle atau itu bukan urusan saya. Tidak ada tempat bagi pejabat pembohong publik, mereka harus mundur. Ide perpanjangan masa jabatan presiden mengemuka lagi, lebih serius sebab sejalan agenda amandemen konstitusi. Walau tidak jelas ujung pangkal yang melempar gagasan, pembatasan kekuasaan selalu tak bisa disepelekan. Niscaya menjadi arena kontestasi yang sengit tak bertepi, bisa mengubah tata permainan hingga entah kapan hari. Konsekuensinya untuk demokrasi bisa begitu serius, walau jangan-jangan hanya alat pancing yang manis. Siapa yang diuntungkan isu 3 periode kekuasaan? Penggalangan dengan 3 periode itu kan mengangkangi konstitusi, menabrak konstitusi, dan menabrak semangat kita dalam melakukan reformasi dan demokrasi tahun 98. Nah, elit-elit puas rakah dan rakus ini yang harus dihentikan, perilaku rakus dan serakah. Setiap informasi yang disampaikan oleh pejabat publik, yaitu Saudara Luhut, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, harus mampu dijelaskan. Bahkan Pak Luhut tidak memberani buka data. Saat kita bicara saat kita bicara tentang kajian akademik, tentu kajian itu harus berlandaskan data. Tentu wacana itu harus berlandaskan data. Tuntutan mahasiswa Universitas Indonesia atau UI kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk membuka big data 110 juta pengguna media sosial memiliki kecenderungan ingin pemilu 2024 ditunda sudah tepat. Perihal pernyataannya tentang big data pengguna internet yang diduga mendukung penundaan pemilu tahun 2024. Kami juga tidak sependapat dengan pernyataan juru bicara Luhut Binsar Panjaitan, Saudara Jordi, yang mengatakan informasi itu tidak dapat dibuka kepada publik. Karena esensi perjuangan reformasi dan demokrasi adalah membatasi kekuasaan, ya, termasuk masa jabatan. Ya, periode bukan memperpanjang masa jabatan. Tentu ini akan menjadi satu isu besar, isu utama yang akan terus teman-teman mahasiswa kawal. Kenapa? Karena saat kita bicara tentang pemilu, kita bicara tentang pesta demokrasi terbesar di negara kita. Sehingga ini menjadi concern ICW sekaligus masyarakat sipil luas untuk menagih apa yang disampaikan oleh Saudara Luhut. Kemarin 15 Maret, saya pikir itu sebenarnya sudah cukup. Saya mengatakan bahwa sudah cukup yang dulu dinyatakan. Kemudian Presiden yang menyampaikan lagi, tidak ada sikap saya yang berubah, tidak ada niat yang berubah. Kalau yang pertama beliau tidak setuju, yang kedua sedang akan beliau. Karena Kita dengarkan ya Mas Fajrul, kita ada cuplikannya supaya lebih mengingatkan pemirsa juga. Ini statement terakhir Presiden Jokowi soal usulan 15 Maret 2020. 15 Maret, jadi baru. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antoni Budiawan menilai bahwa setiap apa yang disampaikan oleh pejabat publik ke ruang publik memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya Menko Luhut tampak gagal paham dalam kasus ini lantaran menolak pembukaan big data yang dimiliki. Padahal sebagai pejabat publik, Luhut wajib membuka big data yang disampaikan di ruang publik terkait penundaan pemilu yang bertentangan dengan konstitusi dan memicu kegaduhan. Di sisi lain,
Anthony juga menilai Menteri Investasi Bahlil Lahadalia perlu untuk membuka data tentang pengusaha yang menyebut penundaan pemilu akan baik bagi dunia usaha. Apalagi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo telah meluruskan tidak pernah berbicara tentang hal tersebut dengan Menteri Bahlil Lahadalia. Jadi ini termasuk pernyataan Bahlil yang terindikasi bohong, sudah dibantah pengusaha. Tutupnya. Dan kita lihat kan ada juga tersebar di foto mobil Jokowi 3 periode itu tercapture ada di SPBU. Nah ini kan pasti bukan sekedar wacana yang untuk meramaikan jagat diskusi politik, tapi memang sebuah rangkaian yang sistematis cukup masif dilakukan oleh beberapa pihak. Nah anggaplah misalkan sekarang LBP sudah ketahuan babak belur nih, sekarang dihantam sana sini termasuk oleh PDIP, maka akan berlaku strategi lain. LBP diganti, LBP maksudnya mengganti dirinya sendiri karena penguasanya kan tetap LBP gitu. Dia akan menyimpan orang lain yang akan dijadikan tameng pengganti LBP. Nah itu kan sudah diprediksi oleh Hersumeno, orangnya itu Pratikno, Menses Neg ya kalau nggak salah. Itu yang akan kemudian nanti juga bermain dengan cara yang senyap. Kalau Jokowi sudah bilang menteri diam, jangan ngomong-ngomong itu, maka mereka akan diam, tapi tangannya tetap bekerja. Sampai ya itulah yang saya khawatirkan, yang tiba-tiba diketok tengah malam, oke, sah amandemen, sekarang presiden boleh 3 periode. Kan memang ketegasan ini menjadi pertanyaan dan tuntutan dari publik ya Kang, dari seorang Presiden Jokowi. Ketegasan satu hal, komitmen dan kejujuran hal lain. Kan tegas bisa saja tegas, seperti Pak Jokowi marahin menteri-menteri kemarin. Itu kan seolah-olah seperti tegas, tapi kan bisa jadi sebenarnya itu gimmick saja, sebetulnya itu hanya sandiwara saja. Jadi kalau terus ditegur sekarang presiden menegur seperti ini, harusnya para menteri itu paham lah supaya jangan lagi. Dan saya juga berharap partai politik pun juga harus paham gitu, bahwa dengan adanya perpanjangan 3 periode rakyat tidak mau, tidak mau. Kami melakukan tracing, kemudian melakukan ekstraksi terhadap data yang membicarakan pemilu pada saat Menko Marves saat itu ramai diberitakan membicarakan penundaan pemilu 2024. Menurut FMI, di akun Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok, jumlah yang membicarakan pemilu itu hanya berjumlah 690. Itu pun yang joy, yang gembiraannya tinggi, itu hanya 20%. Tapi saat ada narasi 110 juta orang membicarakan penundaan, Evelo melalui algoritma deep learning itu kemudian melihat respon publik, efeknya seperti apa. Di situ rekan-rekan wartawan bisa lihat taxonomy analyzer. Yang publik ingat saat ada bicara di data 110 juta pemilu 2024 itu, nomor 1